Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai conditional statement. Conditional statement adalah sebuah kondisi di mana kita dapat memiliki beberapa statement yang bergantung pada suatu kondisi. Di sini sudah ada sebuah diagram yang menjelaskan mengenai conditional statement. Nah, kalau kita baca diagramnya, A ini adalah sebuah kondisi, dan A ini menuju ke B dan juga ke C. B dan C ini merupakan sebuah statement. Jadi kalau misalkan kondisi di A adalah true atau terpenuhi, maka akan menjalankan statement B. Sedangkan jika kondisi A tidak terpenuhi atau false, maka akan menjalankan statement C. Inilah yang kita sebut sebagai conditional statement. Nah, di sini ada contoh lain untuk menjelaskan conditional statement. Di sini ada dua buah kondisi, di mana kondisi yang pertama nilai ujian Nobita 100 dan kondisi yang kedua adalah nilai ujian Nobita 0. Maka di sini conditional statement-nya, jika Nobita mendapatkan nilai 100, maka Nobita akan lulus. Sedangkan jika Nobita mendapatkan nilai 0, maka Nobita tidak lulus. Nah, ini adalah contoh lain dari conditional statement. Selanjutnya, pada conditional statement ada yang namanya comparison operator. Comparison operator ini berfungsi jika kita ingin membandingkan dua buah value. Nah, kita bisa bandingkan dengan menggunakan sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, serta kurang dari sama dengan. Ini bisa kita gunakan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu ada yang namanya logical operator. Logical operator ini fungsinya untuk menentukan logika antara variabel atau nilai. Ada 3 macam logical operator yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah logical dan. Dan ini hasilnya adalah true jika dua buah statementnya true. Selanjutnya adalah logical atau. Nah, logical ini hasilnya adalah true jika salah satu statementnya itu adalah true. Jadi beda ya antara logical dan atau. Kalau logical dan itu, kedua buah statementnya itu harus true, baru dia hasilnya bisa true. Sedangkan kalau logical atau itu, kalau salah satu statementnya udah true, berarti hasilnya itu akan otomatis true. Dan yang terakhir adalah logical not. Dilambangkan dengan tanda seru, dan di sini maksudnya adalah kebalikannya. Jadi kalau misalkan hasilnya itu adalah false, maka kalau kita pakai tanda seru, hasilnya itu berubah menjadi true. Jadi kebalikannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari conditional statement pada Java. Yang pertama ada if-else statement. Nah, bentuk penulisan dari if-else statement adalah if, lalu ada kondisinya, dan kondisinya itu ditulis di dalam kurung. Dan di sini kondisinya adalah Nobita grade lebih dari sama dengan 70. Jadi kalau Nobita grade-nya ini minimal 70 ke atas, maka sistemnya ini akan ngeprint Nobita lulus. Lalu di sini setelah if itu ada else. Else ini maksudnya kalau Nobita grade-nya itu selain dari 70 ke atas, which is itu 70 ke bawah, maka sistemnya akan print Nobita tidak lulus. Kalau tadi kita cuma punya dua kondisi, yaitu Nobita grade-nya minimal 70 ke atas dan selain dari minimal 70 ke atas. Nah, sekarang kalau kita punya kondisinya itu lebih dari 2, gimana? Nah, di sini ada contoh di mana kondisi yang pertama itu adalah Nobita grade-nya sama dengan 0, maka akan menampilkan output Nobita tidak lulus dan tidak bisa remedial.
Nah, setelah itu ada kondisi lagi. Nah, di sini kita pakai else if. Lalu kita kasih kondisi di dalam kurung, yaitu Nobita grade-nya lebih dari sama dengan 60 dan Nobita grade-nya kurang dari 70. Nah, ini berarti kalau nilainya Nobita itu antara 60 sampai 70, maka akan menampilkan output Nobita tidak lulus dan bisa remedial. Lalu ada kondisi lagi selain dari Nobita grade-nya 0 dan Nobita grade-nya itu antara 60 sampai 70, maka akan menampilkan output lulus. Jadi kita bisa gunakan else if kalau memang masih ada kondisi yang mau kita tambahkan lagi. Bentuk conditional statement lainnya adalah switch statement. Switch statement ini fungsinya sama seperti if else untuk conditional programming pada Java, tetapi perbedaannya adalah pada switch statement, kondisi dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Maka dari sini kalau kita lihat contohnya, ada sebuah variabel yang bernama day dengan tipe data integer, lalu memiliki value 4. Dan cara penulisan switch statement adalah pertama switch, lalu kondisinya yang kita masukkan ke dalam kurung, dan di sini kondisinya adalah variabel day yang berarti 4. Lalu setelah itu ada case 1, case 2 sampai case 7. Nah, case ini merupakan statement. Lalu di situ ada break dan break ini menandakan akhir dari statement tersebut. Begitu. Jadi kalau kita lihat dari kondisinya switch kondisinya day atau switch kondisinya 4, maka statement yang akan terpilih adalah case 4. Jadi ketika dijalankan nanti programnya akan menampilkan output pada case 4 yaitu Thursday. Sekarang kita akan coba untuk menerapkan conditional statement pada project mini bioskop CS. Nah, di sini saya sudah buka project mini bioskop CS dan sudah ada beberapa code yang saya tambahkan. Dan di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini saya tambahkan kode film. Nah, karena nanti saya akan membuat conditional statement berdasarkan dari kode film yang diinput oleh user. Jadi di sini saya tambahkan kode film. Lalu di sini saya tambahkan %9s. Nah, ini nanti adalah tempat untuk menaruh kode filmnya. Jadi di sini ada %9s, lalu ada %13s. Untuk %9s ini adalah tempat untuk angka 1 ini. Dan karena di sini kita tulisnya s, maka dia akan membacanya sebagai string, tapi itu nggak masalah karena di sini kita cuma mau tampilin output aja. Lalu di sini 13s ini adalah tempat untuk si variabel film 1 dan seterusnya. Selanjutnya adalah untuk bagian menu di sini saya kurangi. Jadi cuma ada 4 aja. Ada by, ada view, update, dan delete. Lalu di sini choose masih sama. Di sini yang pertama kita akan membuat conditional statement bentuknya switch statement. Cara penulisannya itu switch. Lalu di sini kondisinya kita buat untuk menu. Jadi di sini kalau pengguna memilih menu 1, dia akan ke pilihan by ya. Nah, ini kita bisa menggunakan switch case atau switch statement. Jadi nanti switch berdasarkan kondisinya adalah choose yang dimasukkan oleh user. Lalu choose ini kan bentuknya adalah integer ya. Jadi kalau kita belajar tadi tentang cara penulisan switch case, switch itu kondisinya harus berupa integer. Nah, ini sudah sesuai karena choose yang dimasukkan oleh user itu bentuknya juga integer. Jadi di sini switch kondisinya adalah choose, lalu buka kurung dan tutup kurungnya adalah di sini. Lalu di sini kita punya 4 menu. Nah, maka di sini saya tambahkan 4 case. Jadi case 1 ini adalah untuk menu by. Lalu case 2
adalah untuk menu view, case 3 adalah untuk update, dan case 4 untuk delete. Seperti itu. Jadi nanti ketika user input 1, maka akan switch dan choose-nya ini jadi 1, maka case 1 yang akan terpilih. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kode tambahan lagi